Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Nah, halo Sobat Patimura sekalian. Hari ini adalah hari kedua Expo Kreativitas Universitas Patimura tahun 2022. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang mau melihat langsung kreativitas mahasiswa-mahasiswa Universitas Patimura Ambon, langsung saja datang di depan auditorium Universitas Patimura Ambon. Nah, jadi tunggu apa lagi Sobat Patimura Ambon? Ayo segera merapat ke depan auditorium Visip Unpati karena terdapat banyak sekali hasil kreativitas mahasiswa-mahasiswi Unpati yang dapat Anda eksplor lebih lanjut di sini. Nah, untuk itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube CBTV_Communication Broadcasting dan juga halaman Facebook Visip Universitas Patimura Ambon dan Instagram Visip Universitas Patimura. Untuk itu sekian dari kami dan jangan lupa tonton hasil broadcasting kita pada hari ini. Bye-bye. Halo Sobat Patimura, kembali lagi bersama saya Brian Latumaihina dan rekan saya Devi Alfiani. Nah, Sobat Patimura, di sini telah hadir salah satu mahasiswa pertukaran pelajar dari Universitas Sumatera Selatan atau USS. Nah, oke Sobat Patimura, langsung aja kita kenalan nih sama Kakak Agung Apri Wijaya Kusuma, salah satu mahasiswa program pertukaran pelajar dari Universitas Sumatera Selatan dan telah mengikuti proses perkuliahan bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi. Oke, halo Kak Agung. Halo Devi, halo Bakayun, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agung Apri Wijaya Kusuma. Saya mahasiswa pertukaran Kota Palembang, Universitas Sumatera Selatan. Oke, jadi Agung, kamu kan awalnya mengikuti program MBKM. Jadi mungkin dari sobat-sobat Patimura sekalian ingin kayak Kakak Agung yang kuliah di universitas lain. Jadi gimana sih Gung awal kamu mengikuti program MBKM ini? Kalau awalnya sih tahu dari dosen dulu nih. Dosen yang bilangin kalau bahwa ada program pertukaran mahasiswa merdeka. Awalnya sih mau daftar tuh agak sedikit ragu Devi. Ya mengingatkan belum siap nih kayak merantau jauh. Dan akhirnya nih setelah kedua sebelum penutupan memberanikan diri untuk daftar nih. Setelah menyiapkan berkas dan mengikuti rangkaian seleksi semuanya dan akhirnya dinyatakan lolos ya. Dan aku memilih Universitas Patimura sebagai opsi pertamaku untuk mengikuti program pertukaran kuliah mahasiswa merdeka ini. Oke nih Gung, kan Agung memilih Universitas Patimura sebagai tempat pertukaran mahasiswa. Nah, pertanyaan saya di sini adalah apa sih alasan Agung memilih Unpati sendiri untuk mengikuti program MBKM di Universitas Patimura sendiri? Baik, terima kasih Brian. Yang pasti teman, alasan pertama aku nih karena Universitas Patimura kan negeri nih, di tempatku swasta. Dan juga selanjutnya aku memilih Universitas Patimura karena aku ingin menjelajahi nih kayak mana kehidupan di Kepulauan Timur nih. Saya kan dari Kepulauan Sumatera kan, jadi ingin tahu bagaimana sih kalau berkuliah di Kepulauan Timur tuh kayak mana, kayak suasana, tempat, temannya juga. Dan saya pun milih sini ya karena nggak ada keluarga satu pun, jadi kayak ingin ngerasain tahu bagaimana sih hidup di luar dengan tanpa kenal satupun orang. Nah, oke. Jadi selama Agung berkuliah di sini di Universitas Patimura Ambon yang memang notabene Agung baru di sini, baru pertama kali datang, itu perasaannya gimana? Proses pembawaan diri gimana atau proses adaptasinya tuh gimana sih, Gung? Oke, baik, terima kasih. Yang pertama teman, ya setelah saya sampai di sini saya kagum dengan keindahan alamnya nih, benar-benar sangat asri dan sangat terjaga. Dan juga setelah sampai di sini dan mulai perkuliahan pun temannya pun sangat baik-baik, friendly, humble, baik ketua kelas dan teman yang lainnya, dan dosennya pun sangat baik.
Wah, jadi Sobat Patimura keren banget ya pengalaman Agung sebagai salah satu mahasiswa pertukaran pelajar di Universitas Patimura Ambon. Nah, untuk kalian Sobat Patimura yang ingin seperti Agung, boleh banget untuk daftar program MBKM, yaitu memilih opsi mahasiswa pertukaran pelajar. Nah, Agung, pertanyaan selanjutnya nih, Gung. Nah, setelah Agung berkuliah di sini, menurut Agung, mahasiswa Universitas Patimura nih cukup kreatif nggak sih, Gung? Pengalaman Agung sendiri selama mengikuti program kuliah 3 bulan di sini. Baik, menurut aku sendiri mereka sangat kreatif, baik di bidang akademik, non akademik, dan mereka pun sangat membaur nih dengan siapapun, namun kayak aku nih, kayak orang baru, tapi mereka nggak malu untuk menyapa dan saling bertegur sapa, dan dalam kelas pun, bukan hanya dalam kelas kan pertama, tapi sering jalan keluar dan juga berkunjung ke tempat wisata yang nggak pernah aku kunjungi dengan teman kelas, bahkan sama dosen juga. Oke nih Gung, pertanyaan selanjutnya, pengalaman Agung selama berkuliah dan yang paling berkesan di Prodi Ilmu Komunikasi khususnya itu bagaimana? Oke baik, yang pertama nih setelah aku berkuliah di Universitas Patimura yang pasti sangat berkesan nih, kayak proses belajarnya pun mungkin sedikit berbeda nih dengan kampus asal Agung. Mungkin di sini lebih sering ke kayak praktek, langsung ke tujuan lapangan, dan yang sangat berkesan nih mungkin di saat pada tanggal 10 Desember saat kami berjalan kayak merayakan perpisahan Agung, dan setelah dari situ langsung ke air terjun dengan dosen Bu Unhi dan sama teman semuanya, itu sangat berkesan bagi Agung, dan Agung pun kayak merasa diistimewakan dan merasa senang dan bangga milih Universitas Patimura. Wah, oke. Jadi Agung aja dari universitas lain bangga sama kita loh Sobat Patimura. Masa kalian enggak? Jadi jangan lupa ya kunjungi stand kami untuk melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana kreativitas dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Patimura sendiri ya. Nah, oke Agung. Lantas gimana sih Gung? Ada nggak sih Gung hambatan atau tantangan buat Agung sendiri selama proses perkuliahan di Universitas Patimura Ambon? Mungkin tantangan atau hambatan pertama kali sini mungkin lebih kayak menyesuaikan teman, kayak beradaptasi mungkin dari segi kayak suku, bahasa. Aku dengan teman berbeda nih, tapi aku berusaha beradaptasi supaya mengerti apa kata mereka nih, dan mereka pun ya dengan Agung kayak bicara bahasa Indonesia, kayak memahami juga nih, kayak Agung pun nggak terlalu paham bahasa sini, tapi mereka berusaha mengertiin dengan pakai bahasa Indonesia, dan mereka pun sangat baik dan enjoy dengan Agung. Oke, berarti Agung kesulitan ya dalam menanggapi teman-teman yang ada di sini karena kesulitan memahami bahasa. Nah, oke Gung. Terus pertanyaan selanjutnya, apa sih yang Agung dapat bawa balik dari sini ke daerah Agung dari segi keilmuan selama kuliah di Universitas Patimura khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi? Oh iya teman-teman semua, mungkin yang bisa Agung bawa dari Universitas Patimura ke Palembang mungkin lebih ke kayak jiwa kompetitif mereka nih. Menurut Agung di Universitas Patimura mereka sangat kompetitif nih, terutamanya untuk ketua kelas, dan kayak ada sebagian anak mereka sangat kompetitif. Mungkin bakal Agung bawa jiwa kompetitif itu di kampus asal. Oke, jadi semangat terus ya Agung, semangat beradaptasi dengan kami sendiri dan jangan lupa membawa jiwa kompetitif dari kami ke mahasiswa-mahasiswa lain juga di Palembang. Nah Gung, sebelumnya mungkin Sobat Patimura sekalian masih penasaran Gung sama proses seleksinya. Gimana sih Gung sampai bisa datang dan kepilih menjadi mahasiswa pertukaran pelajar di Universitas Patimura Ambon? Tahap-tahap apa aja yang Agung lalui? Baik, terima kasih. Mungkin di proses seleksi yang pertama teman, yang pertama kita harus memenuhi berkasnya nih. Berkasnya kayak yang pertama kita harus ada BPJS, dan juga harus mempunyai rekening bank BSI atau BRI, dan juga setelah kita memenuhi berkas persyaratan tersebut yang pasti dengan persetujuan kampus asal itu teman, dan juga kayak selesai proses seleksi berkas, kita dilanjutkan simulasi survei kebinekaan. Setelah melakukan simulasi tersebut, kita dilanjutkan tes survei kebinekaan teman. Oh ya, di dalam tes survei kebinekaan kita tidak ada jawabannya benar atau salah. Kita kayak itu menurut mikir kita sendiri teman. Setelah tes survei kebinekaan, dan kita tinggal menunggu proses selanjutnya nih, kayak proses penyeleksian berkas kembali. Kira-kira berkas mana yang cocok,
dan apakah mereka melakukan prosedur tersebut dengan benar. Dan setelah dari itu sekitar 10 hari teman-teman akan mendapatkan info untuk teman-teman yang lolos ke universitas pilihan mereka masing-masing. Nah, oke, baik teman-teman, itu adalah penjelasan dari Agung mengenai tahap-tahap untuk mengikuti proses MBKM Kampus Merdeka Pertukaran Pelajar. Nah, Agung, untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut Agung tingkat kreativitas mahasiswa di sini tuh gimana nih, Gung? Kalau menurut aku sendiri mereka sangat luar biasa. Baik mau lelaki atau perempuan, mereka sangat kreatif. Dan di dalam acara apapun mereka sangat kompak nih teman. Kayak maupun di hari weekend pun mereka tetap mau meluangkan waktu dalam menyiapkan untuk acara-acara di Fakultas FISIP, terutama untuk prodi ilmu komunikasi. Dan mereka pun sangat kompak teman. Nah, oke. Jadi dari segudang pengalaman Agung di sini, pesan dan kesannya ada nggak, Agung? Mulai dari Agung pribadi atau untuk kita secara keseluruhan? Baik, menurut aku pribadi nih kesan pesannya ya untuk semua lah itu teman. Kalau kesan pertama aku setelah masuki Fakultas FISIP terutama prodi ilmu komunikasi, ya aku kesannya kayak rasa bangga, bahagia, bisa merasakan berkuliah di Universitas Patimura walaupun hanya 1 semester. Dan pesannya teman, semoga kita bisa dipertemukan kembali di lain hari dan waktu. Dan yang pasti kalian jangan lupain Agung, dan aku pun nggak pernah lupa dengan kalian. Dan siapapun anak teman komunikasi ini kalau mau ke Palembang pasti Agung sambut dengan baik di waktu yang mendatang. Oke, untuk teman-teman yang mau langsung ke Palembang nanti ada Agung di sana ya teman-teman. Nah, terus untuk pertanyaan terakhir nih, harapan Agung, harapan untuk teman-teman yang ada di Universitas Patimura khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi di kelas A khususnya. Baik, harapan Agung buat teman-teman semua, semoga kalian selalu kompak dan kepribadian kalian nggak berubah. Walaupun suatu saat kita dipertemukan dalam kunjung waktu yang lama, kalian tetap dengan sifat kalian yang lama. Dan iya tali persaudaraan kita tetap terjaga walaupun jarak kita sudah jauh. Oke, terima kasih banyak untuk Agung sebagai salah satu mahasiswa pertukaran pelajar di Universitas Patimura Ambon. Nah, di sini Agung sudah menyampaikan sebagian besar pengalamannya. Dia merasa bangga bisa mendapatkan kesempatan berkuliah dengan kami di sini selama 1 semester. Nah, gimana Sobat Patimura, keren banget kan kreativitas kami mahasiswa Universitas Patimura Ambon sudah diakui oleh mahasiswa pertukaran pelajar. Nah, untuk kalian gimana? Oke. Nah, gitu dulu ya proses ngobrol kita bareng sama Agung di sini. Tetap stay tune terus ya teman-teman, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube kita CBTV_Communication Broadcasting. Dan juga laman Facebook dan IG FISIP Universitas Patimura Ambon. Halo Sobat Patimura sekalian, saat ini saya Devi Alfiani dan rekan saya Brian Jolo Tumahina. Kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswa program studi ilmu komunikasi yang telah sukses menerbitkan majalah. Oke, gimana tuh Ayan? Nah, jadi Sobat Patimura, teman dua kita ini adalah mahasiswa dari program ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial angkatan 2019 dan 2020. Boleh perkenalan namanya dulu? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aksara Katiri. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fatma Hilmalia Saimima. Saya sementara mahasiswa semester akhir di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, oke Sobat Patimura sekalian, tadi di awal saya udah bilang bahwa mereka adalah mahasiswa-mahasiswi kreatif dari program studi ilmu komunikasi yang telah berhasil untuk menerbitkan majalah. Nah, pastinya Sobat Patimura sekalian penasaran gimana sih prosesnya kakak keren dan kakak cantik berdua yang telah bisa buat majalah. Gimana sih Kak proses produksinya? Kalau soal proses produksi pasti ada jatuh bangun ya. Kalau proses produksi jatuh bangun pasti ada, terutama apa ya? Sebenarnya proses ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Kalau nggak salah sih, kalau nggak salah 2 minggu, kurang lebih 2 minggu.
proses pengumpulan tulisannya itu bisa makan 1 minggu, kalau layouting sama desain itu bisa 1 minggu. Jadi totalan 2 minggu lebih lah, 2 minggu lebih. Prosesnya ada suka ada dukanya. Sukanya itu karena mungkin waktu desain sama layouting itu asik ya. Soalnya saya juga belajar sendiri bagaimana mendesain, bagaimana cara layout majalah dan rubrik-rubrik itu seperti apa. Dukanya itu mungkin agak lama di pengumpulan penulisan sih, Tapi selebihnya untuk proses keseluruhan itu memang ada kuras tenaganya juga ada, tapi hasilnya terbayar sih kalau proses bagaimana di situ saya juga belajar sih karena saya juga belajar menghargai proses gitu deh. Jadi butuh kesabaran juga sih sebenarnya untuk membuat sebuah majalah, apalagi lamanya di pengumpulan tulisan karena kita berkelompok, nggak bisa memaksakan keadaan juga sih karena menulis itu bukan sesuatu yang bisa dikerjakan dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari gitu. Mungkin itu saya sih kalau dari saya. Ya, terima kasih. Kalau dari saya, alhamdulillah proses produksinya itu berjalan dengan lancar karena pertama waktu yang diberikan oleh dosen kepada kami itu lumayan lama, 1 bulan lebih lah kalau nggak salah. Terus kenapa gampang? Karena menurut saya teamwork itu penting banget dan teamwork kelompok kami itu emang alhamdulillah bagus, ya kan. Terus kalau masalah produksi, pertama tuh tentunya pembagian kelompok dulu. Nah kan kalau pembagian kelompok tuh kami dibagi rata gitu. Jadi mana yang keunggulannya di layouting, menulis dan sebagainya itu ditaruh di tempatnya masing-masing. Makanya alhamdulillah project yang kami buat ini bisa sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Terus kalau masalah suka duka, sukanya tuh saya kan memang basicnya menulis tuh. Tapi di sini juga saya bisa belajar dari teman saya, ada Tasya Tupamahu, shout out to Tasya Tupamahu. Dia mengajar, karena dia orang biasa layouting gitu, jadi dia membantu kelompok kami gitu. Jadi buat buat ini layout si majalahnya ini. Dan di situ saya juga ingin masalah pembagian kelompok tuh kami bagi jadi 2. Ada satu divisi, walaupun kelompok kecil-kecilan ya, tapi satu tuh divisi layouting, satu divisi yang menulis. Nah, saya tuh di bagian menulisnya, sedangkan teman saya tuh di bagian layouting kayak gitu. Tapi bukan berarti dia full layout, bukan berarti dia full layout, saya full menulis, bukan. Tapi saya juga kasih dia tugas menulis nih, kayak kamu nulis ini. Terus nanti saya mau coba dong, mau layout ini 1-2 lembar gitu. Tapi ya alhamdulillah itu bagus dan saya ini alhamdulillah. Mumpung ini juga kan mestinya ini tugas majalah nih. Ini tugas majalah pertama kami loh. Terus apalagi kalau kami tuh dikasih tugas majalah ini anak. Jadi emang tantangannya tuh emang dapat banget, warnanya harus kayak gini, desainnya harus kayak gini biar jangan terlalu rame, warnanya kayak gimana, jangan terlalu banyak noise. Jadi kayak gitu deh. Seru pokoknya kurang lebih. Nah, oke teman-teman, itu adalah penjelasan dari Kak Fatma sama Aksa mengenai proses produksi dari pembuatan majalah tersebut. Nah, untuk sepengetahuan teman-teman, yang saya pegang ini adalah hasil majalah dari angkatan 2020 Aksa, sedangkan yang teman saya Devi pegang adalah hasil majalah dari angkatan 2019 Kak Fatma. Nah, terus untuk proses ide dari majalah ini tuh bagaimana? Saya dulu ya. Proses idenya tuh tentunya selain kami pikir sendiri, kami juga tentunya kami mencari referensi dong di internet dan sebagainya. Referensi utama kami itu adalah majalah lokal Indonesia, adalah majalah Bobo, dan juga kami lihat deh layout yang ada di Pinterest kayak gitu-gitu, mana yang menarik. Terus ya kami modifikasi sendiri kayak gitu. Kalau masalah ide kayak gitu, kalau warna kayak dari awal udah ditentuin jadi kayak gitu deh. Jadi dari situ deh ide kami. Ya baik, kalau untuk ide sebenarnya waktu pembagian kelompok kan udah ada pembagian temanya juga ya. Di situ kita secara bebas, alhamdulillah di situ kita secara bebas diberi kesempatan untuk memilih tema majalah apa yang akan kita bawa.
Eh, Beruntungnya saya dan teman-teman kelompok saya itu sepakat untuk memilih tema musik. Jadi kita bawa musik di dalam majalah ini tuh ada musik, gak cuma hanya musik tapi ada sejarah munculnya musik keroncong atau misalnya alat musik tradisional. Jadi kenapa namanya Suburbia itu karena semi modern lah, semi agak di kota, semi di lebih tradisional. Jadi idenya untuk layouting sendiri, idenya itu saya dapat dari majalah Newsweek edisi 2011. Itu layoutnya yang referensinya yang saya pikir cocok nih kayaknya buat majalah musik yang akan kelompok kami bawa gitu. Kalau soal iya sih kayaknya karena udah dapat tema gambaran besar musik, jadi rubrik-rubriknya juga sekitaran musik gitu. Ada juga review lagu, review lirik, terus rekomendasi lagu dan lain sebagainya sih yang ada di dalam majalah ini sih. Mungkin itu saja sih idenya yang saya dapat. Iya sih kayak itu aja sih. Oh ya. Terus ya saya tadi lupa mention. Tadi kan saya baru mention ide layout dan sebagainya. Nah kalau masalah nama scoop ini kan bahasa Inggris tuh. Artinya tuh kayak scoop kayak mencangkul dari sendok gitu, scoop. Ya kayak gitu. Jadi filosofi di belakang nama scoop ini adalah scoop mencangkul ilmu gitu. Itu sih yang menggali ilmu kurang lebih kayak gitu. Nah makanya dalam sini tuh tulisan yang kami buat seperti cerpen, pantun dan sebagainya, ada games juga dalam. Jadi dalam itu bukan sekedar hiburan aja. Jadi kami juga sisipkan pengetahuan juga di dalam rubrik-rubrik yang kami buat dalam majalah ini. Kurang lebih seperti itu. Nah oke, jadi menarik banget ya kalian proses brainstorming untuk ide tulisan dalam majalah. Nah pertanyaan berikutnya, gimana sih pembagian tupoksi? Apakah kalian pembagian teamwork dalam majalah ini sesuai passion yang kalian punya? Atau ada challenging tersendiri dalam majalah ini? Boleh dari Kak Fatma? Untuk pembagian tugas, yang saya bilang tadi ada dukanya kan. Nah salah satunya itu di pembagian tugas. Karena kalau boleh dibilang saya bukan mau merendahkan siapapun di sini, tapi saya rasa teman-teman punya batasan-batasan tersendiri. Mungkin itu dari keterampilan kreativitasnya atau dari ide-ide yang mereka mau bawakan dalam penggarapan majalah ini. Jadi saya rasa untuk pembagian tugas, sebagian besar tugas yang dijalankan dalam kelompok itu mulai dari penulisan mulai dari revisi tulisan dan layouting desain itu saya sendiri yang melakukan. Jadi mungkin saya sendiri yang suka rela dan tidak mau memberatkan yang lain, karena yang lain juga sudah menulis bagian-bagian mereka, berpartisipasi dalam bagian tugas-tugas mereka. Jadi saya pikir ya udah deh, biar kelar kerjaannya, mari aja sih. Saya suka rela aja sih gitu untuk pembagian tugas. Agak sedikit, kalau boleh jujur saya agak sedikit kesulitan sih, tapi lama-kelamaan mulai terbiasa karena saya sendiri juga masih belajar. Jadi alhamdulillah sih sampai sekarang majalahnya diapresiasi gitu. Alhamdulillah. Ya. Kalau dari kelompok kami seperti yang tadi sudah sampaikan di awal, karena topoksinya sudah dibagi sesuai kemampuan masing-masing, dan syukurnya teman-teman saya juga aktif, ya akhirnya pekerjaan ini bisa dijalankan dengan lancar gitu. Kayaknya ini deh hasil yang kami buat dengan bisa sesuai apa yang kami mau. Karena mulai dari layout seperti yang tadi sudah bilang, layout, tulisan itu sudah dibagi secara merata. Makanya ya alhamdulillah terasa ringan karena itu teamwork tadi. Dan itu yang saya mau bilang, kalau mau produksi sesuatu, khususnya majalah ya, teamwork tuh penting banget. Gimana Fatma? Ya kan? Kalau kerja sendiri tuh emang susah banget sih, susah banget, parah. Susah banget. Makanya teamwork tuh emang emang dibutuhin banget kalau dalam sini pembuatan majalah ini.
Nah, oke teman-teman. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada hambatan-hambatan atau kendala-kendala selama proses produksi yang berlangsung dari tiap-tiap kelompok, waktu yang diberikan terhambat atau terbatas atau gimana? Kalau dari kelompok kami sih hambatannya tuh terkadang ada yang terlambat kumpul karya, karena contoh dibagi nih, kasih tulisan apa, cerita, cerpen atau pantun itu kadang ada yang terlambat, tapi itu bisa diwajarin lah, terlambat itu 1-2 hari. Terus kurang lebih itu sih. Dan juga yang hambatan yang paling utama itu di layout. Contohnya kayak gimana nih, apa layout ya, dari halaman 1 ke halaman 1 nih, maksudnya gimana ya, itu emang dibutuhin banget sih kreativitas seseorang di situ. Makanya kami itu emang didorong banget di bagian situ tuh. Jadi kurang lebih itu sih dari kelompok kami, keterlambatan dalam menulis sama layout. Iya sih, layout itu aja. Kalau soal hambatan di kelompok kami mungkin sama di pengumpulan karya tulis. Sebenarnya tugas ini udah diberikan banyak keringanan sih di waktu deadline, di waktu pengumpulannya udah diberikan banyak keringanan. Cuman yang menjadi hambatan terkhususnya itu selain pengumpulan karya tulis dari teman-teman yang mungkin agak sedikit lama, sama juga di layouting, karena untuk transisi dari halaman pertama ke halaman kedua itu butuh banyak ide juga sih. Jadi masing-masing halaman itu punya ide tersendiri, ide layout tersendiri. Mungkin itu saja sih. Dan untuk kendala teknisnya sendiri mungkin agak, karena majalah ini diedit di aplikasi online. Jadi kalau misalnya internetnya lagi nggak stabil, itu juga jadi hambatan juga sih. Ya, takutnya majalahnya udah diedit sedemikian rupa, tapi tiba-tiba internetnya nge-lag. Itu ya diulang lagi, agak ribet sih kalau misalnya diedit lewat aplikasi online sih itu. Mungkin itu saja sih hambatannya. Nah, untuk itu setelah produk majalah ini jadi sebagus ini tuh gimana? Mungkin dari Sobat Patimura sekalian ingin tahu majalah ini tuh dipublikasikan di mana sih, Kak? Karena kan setiap produk itu pasti ada proses promosi sama publikasinya. Nah, mungkin dari Kak Fatma sebagai angkatan pertama yang mengawali kami untuk membuat majalah ini, gimana sih Kak proses publikasinya? Waduh, kalau soal publikasi, kayaknya nggak ada nih. Soalnya nggak, mungkin karena kita pikirnya ini buat pemenuhan tugas akhir, jadi ya fokusnya untuk menyelesaikan tugasnya aja. Jadi untuk publikasi sampai harus ada teaser, sampai harus ada pemberitahuan di sosial media kalau majalah ini bakal dipublikasi nih. Kayaknya nggak ada sih sejauh ini, tapi mungkin saran ini buat saran aja sih, buat diharapkan ke depannya buat teman-teman ilmu komunikasi yang baru masuk, mungkin ketika mendapatkan tugas ini coba deh strateginya dikembangkan lagi. Mungkin karena ya itu sih, karena kami arahannya juga diarahkan untuk menyelesaikan majalah ini. Jadi untuk kepikiran sampai mau ngepromosi nggak kesampaian, itu aja sih. Ya, kalau dari kami ya ini pertanyaan yang memang bagus sih, karena apa gunanya kita produksi suatu karya tuh tapi nggak dipublikasin. Oleh karena itu, kalau menurut saya angkatan kami tuh kemarin sempat diomongin juga kan tentang ini publikasiin sama iya benar, sama dosen kami. Terus itu kami masih rencana ya sekarang nanti ingin dipublikasiin, kayak dibuat event gitu di kampus. Terus ya udah nanti kita taruh deh majalah-majalah yang udah kami produksi. Iya. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Tapi untuk sementara tempat promosi kita ya ini
pameran kayak gini kan. Ini majalah-majalah kita dipamer, di majalah-majalah kita dipamer untuk masyarakat, untuk mahasiswa-mahasiswa ya kan. Terus ya itu sih, dan kurang lebih selain di pameran kayak gini, kami juga palingan cuma gunain WA kayak gitu, story WA. Kalau ada yang mau bisa di booking kayak gitu. Masih kayak gitu sih, tapi kalau kayak launching resminya tuh emang belum ini, masih ya soon insyaallah ya. Nah, baik Sobat Patimura, itu adalah penjelasan singkat mengenai proses produksi dari pembuatan majalah angkatan 2019 dan 2020. Nih ada pertanyaan satu lagi nih dari kami, yaitu kesan dan pesan mengenai pameran kreativitas mahasiswa Universitas Patimura tahun 2022. Menurut Aksa sama Kak Fatma gimana? Dan sama pesan sih, pertama saya ingin ucapkan terima kasih ya kepada Pak Rektor yang udah sediain pameran ini, dan juga yang ingin saya sampaikan tuh semoga tahun depan atau nanti deh kapan deh kalau si pameran ini adain lagi, dibukain dibikin dibukain lebih luas, lebih resmi, biar masyarakat bila perlu tuh masyarakat Kota Ambon tahu deh. Soalnya kemarin kan contoh ya, saya cerita sedikit. Kemarin teman saya ada yang tanya, "Sa, besok kamu ke kampus gak?" Saya bilang iya. Terus ada apa? Ada pameran. Lah, kok pamerannya iya mendadak kayak gitu. Terus kok nggak ada informasi apa-apa? Mungkin saya bener juga ya. Makanya besok sih kalau bisa tim humasnya di ini lagi deh, di lebih digedain lagi. Tapi kurang lebih bagus kok kayak gini. Alhamdulillah keren. Kalau saya sih mungkin sama dengan yang dikatakan Aksa. Tapi saya pribadi karena baru datang hari ini, kemarin sempat diajak juga datang, tapi nggak sempat. Apa ya kesan dan pesannya, mungkin karena hari ini saya datang basah kuyup gara-gara hujan, jadi lumayan agak gak enakan juga sih, soalnya saya berharap kesini bisa datang dengan hati yang senang. Mungkin cuacanya juga bikin mungkin gak sinkron dengan mood saya hari ini, tapi alhamdulillah saya pikir pameran yang kayak gini udah udah cukup bagus sih menurut saya sih. Tapi mungkin karena sama dengan yang Aksa, gak ada pemberitahuan, lebih mungkin ada flyer yang disebarin, mungkin ada teaser sebelum hari H dan lain semacamnya, promosi kan yang tadi kalian bilang. Begitu aja sih pesan-pesannya. Oke, jadi Sobat Patimura, itulah kesan dan pesan dan sekaligus merangkup harapan dari kedua mahasiswa-mahasiswi kreatif dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, Sobat Patimura, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kami CBTV_Patimura Communication Broadcasting, dan juga follow Instagram kami Visip Universitas Patimura, dan ikuti halaman Facebook kami Visip Universitas Patimura. Nah, oke, sampai di situ dulu acara bincang-bincang kami bersama mahasiswa kreatif kami. Oke, Sobat Patimura, bye-bye. Halo Sobat Patimura, kembali lagi bersama saya Brian Latumahina dan rekan saya Delvi Alfiani. Nah, di sore hari ini kita telah kedatangan narasumber, dosen kita sekaligus panitia dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Ibu Uni Sakinah. Nah iya, bener banget tuh Sobat Patimura. Hari ini dosen kece yang merangkap sebagai panitia penyelenggaraan pameran Expo Kreativitas Mahasiswa tahun 2022 hadir bersama kami dalam acara talk show kami. Gimana Bu, perkenalan diri dulu dong Bu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuniar Sakinah Waliulu. Saya dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura. Oke, wah kenalan dulu dong sama Ibu Yuni. Oke, nah Sobat Patimura sekalian, seperti yang tadi saya bilang, Ibu Yuni adalah panitia penyelenggaraan Expo Kreativitas Mahasiswa. Kita bakalan berbincang sama Ibu Yuni kali ini seputar penyelenggaraan pameran ini. Nah, oke Bu,
Menurut Ibu gimana sih Bu proses penyelenggaraan atau proses persiapan Ibu bersama Teamwork Panitia Ibu dalam menyelenggarakan pameran yang sebagus ini Bu? Oke, terima kasih. Pertama-tama kalau dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu sendiri menyiapkan pameran ini, booth FISIP ini terbilang sangat singkat. Kami baru diberitahu hari Jumat, terus kami cek lokasi, dan hari Senin baru kami mulai prepare semuanya, dan hari Selasa langsung terjun untuk pameran. Benar-benar Hamin satu. Iya, benar-benar Hamin 1. Mepet banget, tapi alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, adik-adik mahasiswa lihat bahwa ya FISIP bisa menampilkan yang menunjukkan kreativitas banget mahasiswanya. Nah, oke Bu, kalau gitu menurut Ibu bagaimana dengan pameran yang diadakan Universitas Patimura di tahun ini? Apakah lebih bagus dari yang kemarin ataukah bagaimana tanggapnya? Oke. Setahu saya ini adalah Expo Kreativitas Kemahasiswaan yang pertama di Universitas Patimura. Dan untuk pertama ini sudah sangat bagus ya, karena banyak sekali fakultas dan UKM di Universitas Patimura yang terlibat, dan saya lihat mereka betul-betul menampilkan kreativitasnya, baik itu produk yang dihasilkan oleh UKM-nya itu sendiri atau produksi-produksi yang dilakukan oleh mahasiswanya sendiri. Gimana deh? Nah, berbicara tentang produk nih Bu. Nah, sebagai panitia dan merangkap sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, gimana sih Bu produk kreativitas dari mahasiswa-mahasiswa Ibu yang turut dipamerkan di pameran ini Bu? Oke, kalau dari booth FISIP sendiri dia menampilkan majalah-majalah hasil karya mahasiswa ilmu komunikasi jurusan 2019-2020 yang menurut saya sudah sangat bagus, sangat-sangat kreatif, sangat-sangat bagus. Terus juga menampilkan hasil-hasil produksi dari mata kuliah produksi siaran TV, yang dimana hasil video-videonya itu sangat bagus, sangat informatif, sangat menghibur dan menarik banget, menarik sekali. Terus juga banyak sih, pokoknya untuk saya, untuk FISIP, mahasiswa-mahasiswa FISIP sangat keren-keren banget. Nah, kalau gitu Bu, apa tanggapan Ibu mengenai kreativitas dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Patimura, khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas FISIP? Oke, kalau menurut saya tadi sempat lihat-lihat beberapa UKM itu sangat bagus. Kayak misalnya ada UKM perikanan yang menampilkan hasil anting-antingnya, aksesoris dari kerang, dari sirip sisik ikan, sangat bagus. Terus belum lagi teknik, belum lagi hukum, belum lagi teman-teman karate, belum lagi kami dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP yang sangat bagus. Itu tadi yang sudah saya bilang bahwa kita menampilkan video-video hasil karya mahasiswa hanya dari tugas tapi bisa dieksekusi dengan sangat-sangat baik, sangat bagus, sangat kreatif. Oke, jadi menurut Ibu kreativitas dari mahasiswa-mahasiswi di ruang lingkup Universitas Patimura sendiri sudah cukup mumpuni ya Bu. Nah, untuk itu apakah ada prestasi-prestasi yang pernah atau ditimbulkan diraih oleh mahasiswa-mahasiswa Ibu di ruang lingkup FISIP sendiri, atau majalah atau produksi siaran TV hasil dari implementasi mata kuliah sudah dipublikasikan di mana aja sih Bu, biar Sobat Patimura sekalian bisa mengakses atau bisa kepoin media sosial atau channel YouTube yang bisa diakses Bu? Oke. Kalau dari prestasi-prestasi mahasiswa FISIP, terutama yang saya tahu itu misalnya kemarin ada yang kejuaraan taekwondo atau silat, itu kalau tidak salah dari mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2019. Terus belum lagi ada mahasiswa FISIP yang gabung sama Duta Bahasa ya, dan masuk sampai 10 besar. Belum lagi kemarin dari salah satu mahasiswa FISIP yang di paduan suara ya kan, ikut event besar juga tahunan di Semarang. Terus juga kalau untuk karya-karya mahasiswa kayak seperti majalah itu belum dipublikasikan di mana-mana, tapi sejauh ini baru dipublikasikan untuk event-event seperti ini saja ya. Terus kalau video-video, video-video itu akan tayang di YouTube ya, akan tayang di YouTube @cbtv_communication broadcasting. Terus lagi
Ya, dan ada karya mahasiswa juga berupa film-film pendek karya mahasiswa dan selalu akan tayang di event tahunan ilmu komunikasi yaitu Komfest, Communication Festival. Nah, itu dia teman-teman. Jadi untuk Sobat Patimura yang mau melihat langsung hasil karya dari anak-anak ilmu komunikasi, langsung saja kepoin YouTube channel CBTV_Communication Broadcasting dan juga IG dari FISIP Unpati. Nah, oke Ibu, terus pertanyaan selanjutnya nih. Kesan dan pesan Ibu untuk acara kreativitas mahasiswa Universitas Patimura tahun 2022 ini apa Ibu? Kesan saya pokoknya untuk acara tahunan pertama, expo pertama yang dilakukan dengan tema kreativitas kemahasiswaan ini sudah sangat-sangat bagus. Mungkin kedepannya bisa lebih menampilkan lebih banyak produk lagi, lebih banyak produk. Terus teman-teman juga dari UKM dan fakultas bisa lebih secara aktif mempromosikan UKM-nya dan memproduksi serta mempromosi, lebih giat lagi memproduksi apa yang sudah diproduksi. Itu yang paling penting sih. Nah, pertanyaan terakhir dari kami nih Bu, harapan Ibu seperti apa sih Bu secara menyeluruh untuk mahasiswa-mahasiswi di ruang lingkup Universitas Patimura Ambon dan secara khusus untuk mahasiswa-mahasiswa Ibu sendiri? Harapan ya. Kalau harapan saya sebagai dosen, tentu saja saya sebagai dosen pasti akan mendukung semua hasil kreativitas mahasiswa, baik dalam prosesnya sampai hasilnya akan saya dukung sepenuhnya. Itu adalah bentuk dukungan saya kepada mahasiswa. Dan yang paling penting tuh pesan saya paling penting adalah mahasiswa tidak boleh berhenti mencoba belajar, tidak boleh berhenti mencoba, tidak boleh berhenti belajar. Apapun itu harus belajar karena sampai kapanpun proses belajar itu tidak pernah berhenti. Selama kita hidup, selama itu kita harus belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mencoba sesuatu, jangan pernah bilang tidak untuk setiap kesempatan yang datang. Misalnya ada kesempatan produksi ini, ayo gabung. Nanti bagian kalau nanti gimana proses-prosesnya di belakang itu belakangan. Yang penting terima tantangan, ya karena kita tidak pernah tahu sampai ujungnya di mana sampai sebelum kita benar-benar melakukannya. Oke, jadi pesan saya tetap kreatif, jadi diri sendiri, kreatif, berani mencoba hal baru. Nah, itu dia Sobat Patimura, pesan dari dosen kece kita nih. Jangan pantang menyerah, terus mencoba, terus belajar untuk melakukan hal-hal baru Ibu. Oke, itu dia tadi bincang-bincang singkat kita bersama dosen kece kita Ibu Yuniar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube CBTV_Communication Broadcasting. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke Sobat Patimura sekalian, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara Expo Kreativitas Mahasiswa tahun 2022 pada hari ini. Nah, untuk Sobat Patimura, bukan aja hari ini tapi besok masih ada lagi acara kreativitas mahasiswa Universitas Patimura tahun 2022. Jadi jangan lupa datang dan ramaikan pameran kreativitas mahasiswa Universitas Patimura tahun 2022. Nah, untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel CBTV_Communication Broadcasting. Dan juga follow Instagram kami di FISIP Universitas Patimura Ambon dan juga ikuti halaman Facebook FISIP Universitas Patimura. Dan jangan lupa ya Sobat Patimura, kami tunggu kedatangannya besok di lokasi yang sama depan auditorium FISIP Unpati. Oke, segitu dulu ya FISIP Sobat Kreatif sekalian. Bye-bye.